Dewi sedang berselisih dengan seorang pria yang ternyata itu adalah kekasih yang bernama Galang. Sri, jangan kamu pikir saya tidak boleh aku ngobrol berdua dengan pria lain, salah ya? Memangnya kenapa sih? Kan saya cuma mau ngobrol sama dia saja. Tidak, kamu tidak boleh dekat dengan pria lain selain saya. Jangan harap kamu bisa berbicara lagi dengan saya. Kita putus. Apakah sungguh tiba-tiba saja mengatakan? Saya tidak terima ya, Sri. Maksud saya atau saya terima ada beda di sini. Cih, sialan kamu. Aku tidak akan tinggal diam. Tunggu pembalasanku lagi. Selama 3 tahun berjalan, Bapak Mawar semakin dekat dan nyaman dengan si Dewi. Sampai akhirnya, si Dewi mengajak Bapak Mawar untuk bercerai dengan istrinya dan menikah dengannya. Tetapi pada saat itu, Ibu Mawar tidak sengaja mendengar obrolan tersebut saat ia pulang membeli sembako. Pak, saya mau berbicara dengan Bapak. Bagaimana kalau Bapak cerai dengan Bapak dan menikah dengan saya? Iya, menikah dengan saya. Kita kan sudah 10 bulan cerita. Saya juga sudah nyaman dengan Bapak. Bapak serius kalau menikah dengan saya? Terima kasih Bapak sudah memilih saya dan mengucapkan istri Bapak itu. Iya, sama-sama Pak. Saya juga tidak sabar lagi. Iya, sama-sama Pak. Beberapa bulan berlalu, Bapak Mawar sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menikah dengan si Dewi. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan istrinya dan membawa sang anak. Saya akan pilih rumah pendidikanmu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Bagaimana dengan Mawar anak kita? Itu Pak lagi. Dan juga jangan pergi. Selamat tinggal. Mawar tumbuh menjadi anak yang pendiam akibat melihat ketenaran orang tuanya. Ketika sudah dewasa, ia bekerja di sawah dari matahari terbit hingga matahari terbenam, yang membuatnya diikuti oleh sesaudari, hingga sering mengalami sakit hati sebab. Suatu hari, kondisi Mawar tidak baik-baik saja
Bahkan ketika kita meninggal pun kita akan ditutupi oleh kain jari. Oh, gitu. Ini kain jari apa, Bu? Itu kain jari yang Bapak berikan kepada ibu. Kenapa Bapak memberi ibu kain jari? Apa ada maksud tertentu mengenai kain jari ini? Menurut Bapak, kain jari itu sendiri memiliki arti aja sedek. Yang artinya kita tidak boleh iri apa yang bukan milik kita, Mawar. Keesokan harinya, hari pernikahan Bapak Mawar dan Sri Dewi tiba. Dengan pemburu, wali, dan para tamu sudah hadir. Akad nikah pun berlangsung bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Krisno, nama saya setelah sholat dibayar tunai.
Beberapa bulan berlalu, Mawar mulai menerima kenyataan. Meski masih merindukan ibunya, ia tak lagi tenggelam dalam kesedihan dan mulai menjalani hidup yang lebih tenang dan berani. Dari semua yang Mawar alami, ia belajar bahwa kehilangan memang menyakitkan. Tetapi semua itu dapat membuat seseorang menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih menghargai. Demikianlah drama yang berjudul Lindungi Aroma Jari Baru yang telah kami tampilkan. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila dalam penampilan kami terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Duduk dulu. Pak Dimas. Jadi banyak yang belajar gitu. Iya, barangkali Pak Dimas itu Nah, dengan gue. Terima kasih anak-anak kelas 11 BR 1 ya. Jadi penampilannya luar biasa dari saya. Tapi tadi kebanyakan lupa blockingnya ya. Kebanyakan lupa blockingnya. Terus kemudian dari apa namanya? Kadang sorot lampunya itu telat. Gitu ya. Lumayan bagus dari saya. Kemudian apa ya? Nanti ini kan udah ya pembelajaran drama udah nggak ada lagi. Saya rasa juga udah lega ya karena udah tampil dari kemarin tanya tampilnya kapan. Jadi untuk naratornya juga ada yang sedikit lupa atau keseleo gitu ya. Iya. Terus juga naratornya agak buru-buru gitu. Jadi itu aja dari saya. Pak Dimas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mulai sebelum juga waktu ya. Pertama saya sampaikan selamat ya kepada 11 BR1 ya. 11 BR1 yang sudah memberikan proses belajarnya selama ini ya, secara proses selama ini kepada kami untuk bisa melakukan tontonan yang sangat menghibur ya. Semoga ini selamat, sekali lagi selamat ya. Harusnya udah plong banget ya, udah ada beban lagi yang ada pikiran terlalu berlebihan ya. Semoga dengan penampilan Anda ini bisa menjadi sebuah kenangan yang terus melekat bagi kelas Anda ya, dan ke depannya bisa terus improve ya, memperbaiki ya hal-hal yang nanti mungkin akan sedikit saya sedikit ya berikan saran sedikit ya. Yang nanti biasanya di kelas 12 ada akan menampilkan lagi nih ujian praktek entah di bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kan belum mungkin ya Bu. Iya. Jadi nanti silakan ada bisa, tapi bisa terjadi juga dua makul ya, bahasa Jawa sama bahasa Indonesia tampil gak lagi satu kelas, itu pasti konsentrasinya akan harus lebih intens lagi. Tapi kalau udah dicicil dari kelas 11 harusnya udah mulai ngerti dan gak terlalu penting nanti
diskusi mungkin nanti ya. Soalnya berkaitan dengan penampilan di kesempatan pagi hari ini, Anda kan jadi mengadaptasi cerpen ya. Cerpen ini siapa? Tentunya mana? Cerpen siapa? Makalahnya ada judulnya kan? Jadi lingkungan kan? Bisa bedanya nggak? Jadi kembali pertama ketika Anda melakukan pementasan yang membawakan sebuah cerita dari orang yang itu merupakan hasil karyanya, harusnya Anda minimal baca tahu Anda mengadaptasi cerpen siapa. Bukan dari judulnya, Anda harus cari tahu dulu. Nah, karena itu tahap apresiasi sastra. Tahap paling awal Anda harus tahu dulu Anda akan mengambil atau mengadopsi cerita siapa negaranya itu. Baik lagi Anda kalau bisa isi sama orangnya, kalau memungkinkan jadi orangnya masih hidup, itu tahap apresiasi. Tapi karena Anda siswa kan nggak mungkin sampai izin ya, nggak apa-apa, kecuali ini untuk bisnis, urusan tiketing dan sebagainya itu harus ada izin gitu. Nah, berkaitan dengan itu yang namanya adaptasi dari sebuah cerita, entah itu cerpen, entah itu novel, Anda memiliki kebebasan yang luas dalam bermain naskah. Ya. Nyatanya di hari ini saya melihat perbedaan antara kelas 11 KL 1 sampai kemarin itu 11 AK2. Beda, itulah namanya adaptasi. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya. Itu adaptasi kebebasan kita dalam menafsirkan sebuah naskah atau sebuah cerita. Nah, di kesempatan hari ini penampilan Anda saya senang banget sama juru musiknya itu. Juru musiknya ini jadi jinnya ya. Bagus banget. Bagus banget. Udah bagus banget dengan ekspresinya itu juga dapet. Aku seneng banget itu tadi. Dan itu kan di kelas yang AK2 nggak ada. Nggak ada juru musiknya tuh nggak ada ya. Itulah enaknya adaptasi bebas kan, setelah kita mengadaptasi apa. Nah, kalau di AK2 itu yang aku suka kelebihannya itu ada di bagaimana linguinya itu ditonjolkan. Nah, kalau di Anda unsur linguinya belum terlalu muncul. Lingui itu kan berarti kita tahu dulu si tokoh itu si siapa namanya? Mawar. Si Mawar itu tahu dulu nih akan terjadi apa nih, gitu kan? Nah tadi contoh bapaknya udah ketusuk, hampir 90% orang tahu nih udah ditusuk kayak gitu pasti M tuh. Ya itu kan bukan tidak menonjolkan linguinya secara jelas, tapi di angka 2 menjelaskan atau menonjolkan linguinya itu. Jadi belum kejadian dia udah rasakan. Rasakan terus tiba-tiba kejadian, dia kaget, loh kok ini terjadi, rasanya terjadi. Pas ibunya meninggal juga, dia merasakan dulu. Nah, iya, tapi kan tadi kebanyakan lebih ke arah akan terjadi. Contoh ya, tadi ada dipegang dulu sama penjahatnya nih. Iya, hampir 90% orang itu tahu. Kemungkinannya cuma 2. Kalau nggak dibebasin ya meninggal. Itu maksudnya di situ loh. Maksudnya tanpa melihat peristiwanya dulu, itu dia udah nge-feel. Nah itu jadi misinya di situ. Maksudnya bukan misi, ya itulah ada mengadopsi kan bebas ya. Tapi hal itu tertutup oleh bisikan yang bagus banget. Anda memvisualkan itu, ya maksudnya itu maksudnya bukan melihat itu sebagai kekurangan, tapi itulah perbedaan. Itulah enaknya kita mengadopsi naskah yang terjadi itu bisa segera lebih bagus. Ya. Tadi disampaikan Bu Bella, aku setuju banget tentang lampu. Ya. Tadi ada juga di sebelah sana, kalau kita menyebutkan berarti di kiri. Ya, kalau di kiri berarti itu kirinya penonton. Kalau Anda yang tampil berarti kanan Anda yang tampil. Di kiri, di kanan, enter. Di wing kiri tapi adegannya di sana lampunya mati. Lampu bisa adegannya di sana tapi lampunya mati.
Berarti kan lampu di sana apa? Nyala. Yang di sini dua mati, ini salah. Yang di sini nyala, sini mati. Nah itu beberapa hal tentang lampu ya. Nanti videonya di setel deh. Nanti bisa lihat evaluasi bagian yang mana. Nanti direkam ya. Ya. Mungkin kan isoponganku ada yang di situ tadi mati lampunya. Itu. Jadi ketepatan lampunya ya. Terus berkaitan sama tadi blocking dan sebagainya ya oke. Ya. Di kelas 11 itu targetnya memang hanya menampilkan drama. Jadi secara keseluruhan Anda sudah tuntas nih untuk dibuat drama ya. Tapi beberapa kelas ada yang sudah di ranah drama teater. Nah, jadi kan tingkatannya drama, terus naik lagi drama teater. Drama teater lebih kompleks lagi, ada gerakannya dan lain sebagainya. Bahkan nggak ada narator. Kalau drama teater itu tidak pakai narasi, nggak ada naratornya. Tapi itu semua digambarkan. Tadi kan Anda masih dibantu dengan narasi. Oke, saya nggak komen naratornya, jadi aku setuju sama Biola. Ada terlalu cepat, ya. Padahal Anda punya perkataan bagus untuk menjadi narator. Ya, cuma terlalu cepat aja, akhirnya belibet. Kelemahannya kecepatan kan belibet akhirnya. Gitu, ya. Gitu. Nah, Anda masih di taraf drama. Tapi kan memang itu targetnya. Nah, kalau yang lain ada di drama teater ya berarti biarkan yang lain di tingkat yang juga. Anda juga tadi tata panggung nggak ada sekat, Anda nggak pakai sekat nih, ya itu mengakibatkan Anda harus bertanggung jawab penuh terhadap satu panggung seluas ini, adegannya cuma di sana, seluas ini adegannya cuma di tengah, seluas ini cuma di sana. Yang sebelah sini ngapain gitu. Nah itulah pentingnya harusnya ada sekat. Sekat itu menandakan bahwa latarnya dari sini sampai sini toh, latar yang sini sama sini kosong, dianggap nggak ada. Itu pentingnya sekat. Bener nggak pakai sekat. Tuh, tapi ada makanya sekatnya malah dipakai buat tutup kayak gitu. Ya. Kita mungkin malah begitu geser jadi sekat. Akibatnya apa? Ada adegan dua peristiwa yang jadi satu, main bareng, dan itu unik. Uniknya dalam artian lucu ya. Pas telepon, sebelahan teleponan. Yang aku maksud tata panggung, sebelahan teleponan. Karena nggak ada sekat, gitu ya. Berarti kan nggak ada yang memisahkan itu latarnya di mana dan gimana. Itu maksudku. Itu satu latar itu teleponan. Ya, nanti silakan kita nanti bisa sampaikan balik ke saya. Tapi aku di situ lucu, karena teleponan sebelah teleponan, lucu banget. Jadi ya komedi. Kalau di penjiwaan dan lain sebagainya, nah itu kelemahannya aku sih kelas bos kalau aku bilang bisa pakai narasi. Kalau aku gitu, soalnya apa? Aku nggak mau, saya nggak mau ekspresi itu hilang karena adanya narasi. Biasanya kayak gitu. Ya. Dengan adanya narasi itu kan, contohnya tadi narasinya belum selesai, di situ udah jalan kecil, di sini di tengah. Itu kenapa? Karena menunggu narasinya selesai. Kalau nggak pakai narasi itu bisa langsung berekspresi. Nah jadi sebenarnya bukan ekspresinya nggak dapat, tapi karena itu suatu kelemahan umum. Saya bilang kelemahan umum ya, dengan adanya narasi. Tapi ya nggak apa-apa. Ada narasi tapi ekspresi dapat itu malah jadi lebih bagus lagi karena double kan, dua combo lah ini istilah kita ya. Combo banget nih, narasinya ada untuk memperjelas dan aktifnya itu menggambarkan banget jadi narasi itu harusnya kan seperti itu. Nah sayangnya narasi tadi dan tanda kutip mematikan ekspresi. Tapi overall bagus ya, tidak ada masalah apa, soalnya juga oke. Tapi lebih ke tadi kan banyak voice over yang nada-nada dan lain sebagainya itu keliru, bukan keliru ya, kecepatan. Nah itu kelemahannya kan, itu pintu itu didesain ada petakan kecil tuh, ketok aja manual. Tadi kan pakai sound,
sininya balik jalan waktu itu di situ kan ada itu kotaknya diketok gila bagus. Bagi sesi penuh gitu teman-teman ya, sebaiknya sih kayak gitu. Agak properti ada survei dulu propertinya besar ini enggak dan sebagainya, mungkin lebih ke hal-hal yang kecil seperti itu, tapi apa bagus. Nah aku di sini bukan ngejudge negatif, tapi memberikan masukan biar nanti pas di kelas 12 itu lebih oke lagi. Itu bagus banget bilang. Aku pengen nyangka. Hal positifnya adalah penusukannya bagus. Aku kaget. Saya kaget banget cepat kayak gitu. Kaget. Totalitas banget. Itu ketemukan gak tuh? Kena merah-merah tuh. Bisa hilang gak? Soalnya aku di rumah nyami gue. Jemputin kok. Pakai apa itu? Oh meja. Dipakai ini plastik buat wrapping. Bagus banget. Sebenarnya itu terasa nyata banget, itu bagus banget. Dan dari yang udah tampil nggak ada tuh adegan yang sampai real nyata banget kelihatan darah gitu. Lagi banget itu hal positif dari kelasmu ya, bagus banget. Artinya kelas Anda tuh punya bakat untuk sampai di taraf drama teater nih, punya bakat banget. Cuma mungkin ya itu lebih konsen lagi, dikonsenin lagi dia bisa di taraf itu. Itu aja Bu Bella gitu teman-teman ya. Itu dari saya, mohon maaf teman-teman sekalian, selamat sekali lagi, semoga nanti semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Untuk pelajaran hari ini selesai ya. Nanti silakan tolong ini diberesin, disterilkan. Ini untuk kelas 11 TKP 1. Ya, terima kasih. Terima kasih.